Selamat malam, Prof. Pratiwi. Selamat Aiman, malam, Kompas Mas TV. Aiman. Iya, ini kabar yang melegakan, sekaligus juga ada pertanyaan juga. Melegakan karena akhirnya untuk pertama kalinya seluruh warga bisa divaksinasi, kecuali anak ya, yang di atas 18 tahun. Tapi kenapa kemudian Jakarta saja? Mungkin Ibu punya informasi terkait ini? Ya, saya rasa banyak alasan mengapa kita mulai dari Jakarta. Ini kan baru awal, jadi kita memerlukan mungkin sukses story ya. Di Jakarta itu pendidikan dan pemahaman masyarakat mengenai vaksinasi itu sudah cukup baik. Paling tidak lebih baik dari daerah-daerah lain. Sehingga saya rasa kalau diumumkan untuk pertama kali bisa untuk 18 tahun, banyak orang-orang yang segera ingin divaksinasi, dan kemudian bisa kita lihat misalnya kapasitas per lokasi itu misalnya apakah 100, apakah 200, apakah 300 dan seterusnya, dan berapa besar, dan kemudian fasilitas negeri dan fasilitas swasta, apakah sama baiknya dan seterusnya. Kita ini dalam taraf untuk mencari model yang paling sesuai untuk Indonesia ini sebetulnya. Ya. Prof. Pratiwi, kalau kita bicara soal ketersediaan vaksin dan continuity-nya, keberlangsungannya, keberlanjutannya, karena kan kita juga harus beli vaksin merah putih belum selesai diteliti hingga tahun depan. Apakah cukup untuk beberapa bulan ke depan, 18 tahun ke atas, plus yang sudah kemudian harus dosis kedua, vaksin kedua? Ya, jadi untuk dosis pertama dan kedua, saya rasa sebagian besar masih menggunakan vaksin Sinovac. Tetapi untuk AstraZeneca sekarang baru mulai di dosis pertama. Dan saya rasa nanti bisa tanyakan kepada Ibu Nadia bahwa persediaan vaksin itu sudah dihitung sedemikian rupa sehingga akan mencukupi dari waktu ke waktu. Jadi kita tidak usah takut bahwa kita kemudian pada suatu titik kehabisan vaksin. Tiba-tiba dosis pertama lalu dosis keduanya bingung karena kehabisan. Itu tidak akan mungkin karena semua pasti sudah diperhitungkan ke arah sana. Sudah berhitung ya. Ini kami masih terus mencoba untuk menghubungi Ibu Siti Nadia Tarmizi, masih belum tersambung, sebentar lagi mungkin. Saya ingin tanya ke Prof. Pratiwi. Prof. Pratiwi, apa yang kemudian kita alami saat ini? Tentu kita bersyukur ya, Indonesia tidak meningkat walaupun ada peningkatan tapi tidak drastis, dan kita berharap tidak drastis peningkatannya pasca libur Lebaran kemarin. Apa yang bisa Ibu sampaikan bahwa vaksin ini walaupun mungkin sekitar 15% saat ini seluruh warga Indonesia ternyata bisa memberikan dampak yang positif bagi Indonesia? Ya, jadi dampak positif pertama kali adalah kalau kita ini memperhatikan protokol kesehatan. Itu nomor satu harus pegang. Yang kedua tentu saja vaksin ini akan sangat membantu karena vaksin akan mengurangi insidensi dari penyakit dan juga mengurangi transmisi. Dan itu sudah terbukti ya Prof ya untuk saat ini setidaknya? Ya betul, itu terbukti di banyak negara, baik di Amerika Serikat, di Inggris, dan bahkan sekarang di India yang dikatakan sedang meningkat insidensinya. Namun demikian Mas Aiman, sebetulnya di Indonesia saat ini sedang meningkat. Jadi meningkat dengan cukup tinggi, meskipun kalau dilihat total jumlahnya memang tidak setinggi India begitu misalnya. Atau Malaysia. Ya betul. Iya. Dan ini tentu menjadi concern, kepedulian kita semua, jangan sampai kemudian kita beranjak seperti mereka, jangan sampai, dan oleh karena itu protokol kesehatan harus ketat dijaga walaupun sudah vaksin. Meskipun vaksin juga tadi Prof katakan bahwa bisa membuat perubahan untuk penurunan angka. Saya akan lanjutkan nanti dengan Ibu Siti Nadia Tarmizi selepas jeda, juga bersama Prof Pratiwi Sudarmono dari Universitas Indonesia. Sesaat lagi, saudara. Bu Nadia, kenapa kemudian Jakarta yang menjadi awal 18 tahun ke atas? Tadi saya katakan ini informasi yang melegakan sekaligus mengundang tanya. Kenapa mulainya Jakarta saja? Ya, sebenarnya ini berawal dari permintaan dari pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta sendiri ya Mas Aiman ya. Karena beberapa pertimbangan tentunya kita ketahui bahwa capaian vaksinasi di Provinsi DKI Jakarta untuk tahap kedua, khususnya pemberi pelayanan publik dan lansia, ini sudah hampir
mencapai 50% ya. Dan ini angkanya adalah provinsi kedua setelah Bali yang sudah mencapai target lebih dari 50%. Sehingga jadi ini jadi alasan pertama. Yang kedua, kita sudah melakukan beberapa tentunya vaksinasi ya, artinya uji coba vaksinasi kepada kelompok rentan, artinya kepada perumahan pemukiman yang padat, kemudian juga kepada masyarakat dengan zona merah atau zona oranye, itu yang juga sudah kita lakukan. Nah, sebenarnya vaksinasi untuk di atas 18 tahun ini sudah kita mulai dulu di Kudus ya, pada tempat-tempat yang terjadi lonjakan kasus. Jadi tapi untuk seluruh pelaksanaan di seluruh provinsi ini memang DKI yang pertama. Oke, caranya masih sama seperti sebelumnya, mendaftar di pedulilindungi.id? Iya, jadi vaksinasi di atas usia 18 tahun yang sebelumnya kan kita juga 2 minggu yang lalu membuka perluasan sasaran vaksinasi di atas 50 tahun untuk seluruh provinsi. Tapi yang untuk 18 tahun ini kita mulai dulu di Provinsi DKI Jakarta. Proses pelaksanaan pendaftaran yang sama, bisa langsung ke puskesmas, bisa melalui loket.com, bisa melalui telemedicine, ataupun informasi-informasi yang disampaikan terkait pelaksanaan pendaftaran. Jadi saya harus konfirmasi dulu karena yang tentu banyak mengundang pertanyaan juga. Ini harus KTP DKI Jakarta? KTP DKI Jakarta atau domisili DKI Jakarta dengan meminta surat melalui RT RW. Oke, surat jadi domisili. Boleh KTP non DKI, ya. Baik, surat domisili atau KTP DKI Jakarta. Langsung datang ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan pemerintah? Boleh. Atau kalau melalui sentra vaksinasi seperti di Hang Jebat ataupun di BSD itu bisa melalui loket.com atau di Gelora Bung Karno. Oke, bagaimana kemungkinannya ketika satu mungkin akan membludak sehingga akan ada kerumunan. Yang kedua, soal ketersediaan vaksin, apakah cukup? Ya, kalau kita lihat target vaksinasi untuk tahap ketiga ya, artinya di atas usia 18 tahun ini, DKI Jakarta itu targetnya 5 juta. Saat ini tentunya dengan berdasarkan pertimbangan dari DKI Jakarta bahwa mereka mempunyai kurang lebih masih ada 600.000 stok vaksin ya. Nah, ini tentunya yang akan mereka manfaatkan, sekaligus juga stok vaksin ini kita ketahui ada yang beberapa akan segera kadaluarsa. Jadi untuk mempercepat dan sangat disayangkan ya Mas Aiman ya, jangan sampai kemudian vaksin ini kadaluarsa. Jadi kita upayakan optimal mungkin untuk bisa menggunakan vaksin ini sebelum masa kadaluarsanya. Jadi soal ketersediaan dipastikan cukup ya dari pemerintah untuk seluruh warga DKI Jakarta sementara ini? Ya, insya Allah akan cukup. Nah, mengenai kerumunan tentunya nanti akan diatur oleh puskesmas ya. Pasti tidak akan ada pengaturan. Jadi memang kita menganjurkan menggunakan sistem secara elektronik gitu Mas Aiman. Dan jangan lupa kita punya stok 40 juta vaksin loh. 40 juta vaksin, luar biasa. Ini masih belum terdistribusikan ya? Betul, masih dalam proses juga dan siap untuk distribusi. Iya, jangan sampai kemudian kadaluarsa tadi. Saya ke Prof. Pratiwi. Prof. Pratiwi, mungkinkah ini kan kalau kita bicara ayahnya sudah, ibunya sudah, tinggal anak-anaknya yang di bawah 18 tahun. Apakah penelitian vaksin belum sampai ke sana atau memang ketersediaan vaksinnya ketika mereka kemudian diikutkan tidak cukup? Menurut saya di Indonesia memang belum ada penelitiannya, namun penelitian di luar negeri khususnya untuk AstraZeneca ini sudah ada bahwa vaksin ini bisa diberikan untuk anak-anak. Dan saya rasa vaksin untuk anak-anak itu banyak yang juga menunggunya ya, karena sekarang nanti di bulan Juli kita akan mulai sekolah tatap muka. Betul. Jadi diinginkan sekali. Namun demikian saya rasa di Indonesia ini diterapkan prioritas-prioritas. Kita sudah mengetahui itu. Sehingga mungkin pada waktunya nanti di mana sudah ada kebijakannya, mungkin untuk anak-anak juga diharapkan dapat dilakukan. Barangkali kalau bisa pun di Indonesia bisa dilakukan riset yang kecil begitu ya, nggak usah terlalu banyak untuk melihat efikasi pada anak-anak Indonesia. Di luar negeri mungkin Prof juga mendengar sudah dilakukan hal serupa untuk anak-anak vaksin? Ya, betul, sudah. Contohnya negara mana yang kemudian sudah banyak sekali anak-anak yang divaksin di sana? Oh ya, ini baru hasil penelitian ya. Saya rasa hasil penelitian menunjukkan bahwa itu bisa dipakai. Saya belum tahu persis negara mana yang melakukannya saat ini. Bahwa penelitian sudah menyatakan seperti itu, meskipun tidak semua vaksin ya, vaksin-vaksin tertentu tentu.
Ya, baru vaksin AstraZeneca yang sudah dipublikasikan. Oke, bahkan baru AstraZeneca yang bisa untuk anak. Ya, betul. Dan itu sudah masuk ke Indonesia sesungguhnya. Ya. Iya, saya ke Bu Siti Nadia. Sebentar lagi Juli itu kita akan ada sekolah tatap muka seluruh Indonesia, meskipun terbatas 2 jam dan 2 kali sepekan. Tentu menjadi pertanyaan juga kalau seandainya di Jakarta kita bicara, ayahnya sudah, ibunya sudah, tapi anak-anaknya belum, padahal harus tatap muka. Kapan kira-kira untuk anak-anak? Ya, jadi kalau mengenai untuk anak-anak ya kita harus menunggu dulu sampai uji klinis tahap 3 itu selesai ya. Kita tahu, saya menambahkan mungkin selain AstraZeneca ada Sinovac yang sedang dalam proses ya untuk anak-anak 13 sampai 17 tahun. Iya, dia 13 sampai 17 tahun sedang dalam uji klinis. Johnson & Johnson juga di Amerika juga sedang melaksanakan uji klinis ini. Jadi saya rasa kita tunggu dulu uji klinisnya. Kemudian nanti kan ada proses sih bagaimana ITAGI bersama juga dengan Badan POM itu melakukan kajian mengenai manfaat daripada ataupun keamanan ya dari vaksinasi yang kita berikan kepada anak-anak ini. Bahwa Jadi, pemerintah berkomitmen untuk memberikan juga vaksinasi untuk anak-anak di bawah 18 tahun. Betul, kalau nanti setelah uji klinis selesai, dan sebenarnya tantangan utama kita adalah Mas Simon bagaimana mendapatkan vaksin itu sendiri, karena saat ini yang kita hitungkan adalah usia di atas 18 tahun sebanyak 181 tadi. Tapi kalau kemudian kita bisa mendapatkan tambahan sesuai dengan rekomendasi tadi, tentunya kita bisa kemudian memberikan vaksinasi ini kepada anak-anak. Tapi jangan lupa loh bahwa vaksin itu kan sebenarnya ada 3 manfaat. Yang pertama, orang yang disuntik akan mendapatkan kekebalan. Kalau banyak orang yang disuntik ya 70% akan timbul kekebalan kelompok. Dan yang terakhir adalah memberikan proteksi pada kelompok yang tidak mendapatkan vaksinasi. Jadi ini ya kita ambil sebagai manfaat untuk sementara ini sampai vaksin anak-anak tersedia. Bicara soal tanda kutip perebutan vaksin di seluruh dunia, tentu kita akan ingat bahwa kita sedang membuat vaksin merah putih di Bandung. Apa yang bisa disampaikan Bu Nadia terkait dengan vaksin merah putih yang kabarnya Maret 2022 kalau tidak salah yang kemudian akan diluncurkan. Betul demikian? Ya, sesuai dengan peta jalannya ya, diperkirakan September ini akan selesai dengan uji klinis tahap 3 sehingga kitnya sudah bisa diberikan kepada produsen, apakah itu Bio Farma ataupun BUMN. September ini sudah selesai? Ini informasi terbaru nih? Uji klinisnya. Ya. Uji klinis tapi belum bisa dikonsumsi? Belum, nanti kan ada proses dulu ke Bio Farma, kemudian untuk proses produksinya ya, jadi kemungkinan memang di bulan Maret itu baru ready untuk digunakan ya. Nah, artinya ini sangat baik ya. Kita belum tahu bahwa apakah setiap tahun kita harus melakukan vaksinasi COVID ataukah cukup 1 kali setahun ini saja. Tapi dengan adanya kita menjadi produsen vaksin itu pasti akan memudahkan kita untuk memenuhi kebutuhan kita. Baik, terakhir Prof. Pratiwi, apa yang bisa disampaikan kepada seluruh publik karena kita sedang terus memberikan vaksin meskipun juga tetap harus waspada? Ya, saya rasa vaksin itu sangat penting untuk menghindari kita dari sakit terhadap COVID ini. Jadi saya selalu menghimbau pada semua pihak, begitu kita punya kesempatan untuk divaksin, ambillah kesempatan itu. Tidak usah melihat jenis vaksin apa yang akan diberikan, apakah itu Sinovac, apakah itu AstraZeneca, ataukah nanti di masa akan datang vaksin merah putih begitu. Baik, terima kasih Profesor Pratiwi Sudarmono dari Mikrobiologi Universitas Indonesia dan juga juru bicara Satgas COVID-19 Kementerian Kesehatan, Ibu Siti Nadia Tarmizi. Terima kasih, Ibu. Salam sehat selalu untuk kita semua dan juga bangsa Indonesia.